Sampun ya Jeng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada laki-laki yang berkumis dan beranting-anting mau masuk ke kota ini, maka kalian harus bunuh dia, terutama yang berasal dari timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih dalam bulan Ramadan ini, 2 minggu kita berpuasa. Kita bertemu lagi, saya Pak D, sejarah dan kisah. Orang yang berkata tadi namanya Sumolewo. Sumolewo adalah seorang pejabat di Kadipaten Malang pada zaman itu. Dan orang berkumis serta beranting-anting tadi yang dimaksud adalah Raden Panji Pulangjiwo. Lalu yang merequest video ini adalah pemuda idaman alias Hendry Nasution, seorang pria bermartabat yang berasal dari kawasan Gunung Penanggungan. Saudara-saudara pendukung Pak D, apa yang diperintahkan oleh Sumolewo itu dijalankan oleh anak buahnya. Setiap orang dengan ciri-ciri tersebut dibunuh di daerah Lawang di tepi sungai. Karena itu sungai itu lalu terkenal dengan nama Kali Getih. Kali itu sungai, getih itu darah, sungai yang penuh darah. Getih, kalau orang Pantura nyebutnya geteh, putih ya putih, mulih mulah, itu ras Pantura. Semua di situ dibantai dengan ciri itu. Tapi Raden Panji Pulangjiwo pintar, dia masuk ke Malang melalui Kedung Kandang. Kedung Kandang itu adalah lokasi kayak ranch, ada yang disebut farm, kompleks peternakan untuk memelihara binatang-binatang. Masuk Raden Panji Pulangjiwo ke Malang. Untuk apa Raden Panji Pulangjiwo jauh-jauh dari Madura, jauh-jauh dari Madura masuk ke Malang? Ternyata Raden Panji Pulangjiwo ingin mengikuti sayembara yang diadakan oleh Adipati Malang waktu itu yang bernama Ronggo Tohjiwo. Nama Ronggo Tohjiwo mirip dengan nama tokoh yang sangat terkenal, yaitu Senopati Ronggo Tohjoyo. Pak D menyebutnya tokoh fiktif dari Demak ini yang ditugaskan mencari keberadaan keris Kiai Nogososro Sapuinten. Nah, tahu ya, yang terkenal Ronggo Tohjoyo dengan nama Mahesa Jenar. Ini namanya Ronggo Tohjiwo. Untuk apa sayembaranya? Ronggo Tohjiwo mempunyai anak yang bernama Roro Proboretno. Roro Proboretno itu mengadakan sayembara karena jengkel, disuruh kawin terus. Dia tuh cuantik dan sakti. Cuantik dan sakti itu kalau sekarang ya cuantik, pintar, bisa cari duit sendiri lewat online. Kan masih muda, suruh kawin terus tapi nggak ada yang cocok. Maka dia mengatakan, Kanjeng Romo, saya mau menikah jika ada pria yang bisa mengalahkan ilmu kanuragan saya. Nah, coba sok cewek sekarang itu keren kan? Sudah diumumkan loh, termasuk terdengar sampai Madura. Pak D pakai versi yang ini ya, bangsawan dari Madura. Maka masuk dan aturan
pertandingan atau sayembara itu adalah semua disuruh bertanding dulu semuanya. Ketika Anda mendengar informasi ini, tidakkah Anda berpikir bahwa kesaktian dari Prabu Retno memang diakui? Memang diakui. Kalau tidak diakui, para pelamar itu yang sakti pasti nggak mau. Belum tentu dia sesakti itu. Kenapa kita harus bertarung dulu? Nah, kan berarti Prabu Retno merasa dia paling sakti di antara orang. Bertuarung semua, tinggal 2 orang, yaitu Sumolewo dan Raden Panji Pulangjiwo. Sumolewo itu sudah deg-degan. Tadi kan Pak Adi tidak sebut di awal, kenapa Sumolewo menyuruh orang membunuh orang dengan ciri-ciri berkumis dan beranting. Keren kayaknya ya. Ini Pak Adi kalau berkumis beranting kan keren. Terus rambutnya disemir ke ungu sedikit, kayak biye nakal gitu ya. Keren, ganteng. Tapi kalau jelek ya, yang jelek ya. Alasannya adalah Sumolewo itu punya guru, nggak tak sebut namanya, punya guru yang dia bilang, kamu jangan ikut sayembara, jangan memberi istri Prabu Retno, karena kalau kamu memberi istri Prabu Retno, kamu akan tewas di tangan laki-laki dengan ciri berkumis dan beranting-anting. Nah, Sumolewo sudah berusaha mencegah, membunuh setiap orang dengan ciri itu, kayak bayi Nabi Musa, ya, gagal. Sekarang dia berhadapan-hadapan, kan deg-degan. Nah, ternyata iya, perang Sumolewo mati kalah. Lalu Raden Panji Pulangjiwo berhadapan dengan putri Malang yang bernama Prabu Retno itu. Terus bertarung kalah, sang putri kalah. Mundur, lari, apa bersembunyi atau berstrategi di sebuah benteng bekas kerajaan Singosari. Di situ bentengnya ditutup gerbang. Tapi Raden Panji Pulangjiwo mengejar dengan kudanya bernama Sosrobau. Gerbang intinya berhasil dibedah, dijebol gitu ya. Kemudian kalah, mengaku kalah, sang putri mengaku kalah. Ada versi yang bersembunyi di gua, ditutup batu besar begitu. Kalah, kemudian menikah, terus punya anak, namanya adalah Raden Panji Wulung atau Panji Saputro. Ada cerita ini berhubungan dengan makam yang ada di belakang kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kalau sekarang di Kabupaten Malang. Ada makam-makam di situ, silahkan Anda korek di situ makamnya. Sudah, tapi ada yang Pak didengar bahwa sebenarnya kedua orang tua dari Prabu Retno itu tidak menyetujui, kurang sreg gitu dengan pernikahan itu karena Raden Panji Pulangjiwo dianggap orang asing. Oh ya, di bagian ini nanti ada sedikitlah omong-omongan ulasan Pak Di mengenai cerita ini, beberapa kontroversi dan cerita yang berbeda. Itu dari Raden Panji Pulangjiwo menikah. Apakah Raden Panji Pulangjiwo adalah tokoh nyata? Yes, Pak Di ikut versi ini tokoh nyata karena disebut di referensi mainstream di Jawa, di Indonesia, dan dinukil diambil oleh sejarawan internasional. The Graph itu mengambil nama Panji Pulangjiwo. Settingnya terjadi pada zaman Sultan Agung, terutama mendekati tahun 1614. Pada saat itu kita tahu lah ya, Surabaya itu kan sulit ditaklukkan. Malang itu termasuk dianggap seperti Surabaya, dianggap Monconegoro atau Brang Wetan atau Bang Wetan. Ada di Babat Tanah Jawi itu Bang Wetan. Jadi mulai Pandeman Senopati, kemudian Senopati juga ada ya, dengan Madiun itu kayak itu ada pada depan dengan Retno Jumilah.
Nah, Senopati gagal, Mas Jolang gagal. Mas Jolang meninggalnya kan Oktober 1613. Kemudian diteruskan oleh Sultan Agung bahkan sebelum menjabat Sultan masih Mazat. Jadi Surabaya itu akan ditaklukkan. Maka pada tahun-tahun itu Sultan Agung memerintahkan kepada Tumenggung Surontani. Nah, ini juga tokoh yang sering disebut untuk menggilas Surabaya dari pinggir-pinggir, teori makan dari pinggir, karena Surabaya itu punya aliansi sekutu ya, Malang itu, Pasuruan, sekitar Tuban, Gresik, maka disasar di situ. Maka didirikanlah markas komando di Winongan. Winongan itu daerah kecil di Pasuruan untuk menyisir itu, diserbu oleh Tumenggung Surontani. Jadi makanya Pak D menyebut ini nyata penyerbuan itu Malang ya, kita ke konsentrasi Malang, serbu di Malang. Pulang Jiwa sudah menjadi menantu, kemudian ditugaskan untuk menghadapi Tumenggung Surontani. Kan ada kolab berarti cerita. Sebelum itu Tumenggung Surontani itu berhadapan dengan istri dari Raden Panji Pulangjiwo, Roro Retno tadi, Poroboretno itu ya. Ini versi yang lain, Bapak Jawi Pesisiran. Surontani sendiri itu dari Tulungagung ya. Kemudian ada 3 Surontani minimal ya. Ini kan sebenarnya Tumenggung Surontani yang kedua. Itu di sumber itu disebut dengan nama Joko Budu. Budunya itu dalam arti gila, nekat, karena dia berani masuk kawasan-kawasan yang orang lain tidak berani. Dengan nama Joko Budu itu berhadapan dengan Poroboretno. Poroboretno tewas, ditusuk keris oleh Surontani. Padahal Surontani sudah dipesan gurunya, kerisnya itu jangan buat membunuh wanita, nanti hilang kesaktiannya. Meninggallah Poroboretno, meninggal ya. Nah, suaminya yaitu Raden Panji Pulangjiwo kan limbung, tertekan, stres kan, tapi masih menangan perang. Lawan itu bingung, lalu dibuatlah jebakan untuk menghabisi Raden Panji Pulangjiwo. Jadi ada putri yang mirip dengan Poroboretno ditaruh di panggung, kemudian dikabarkan putri itu masih hidup. Mendengar berita itu kan Raden Panji Pulangjiwo kemudian menuju ke Malang, ke kota ya, karena dia mendengar istrinya masih hidup. Terus ke sana, tetapi di depan panggung itu, di bawahnya itu, sekitarnya ya, itu dikasih sumur, jebakan. Raden Panji Pulangjiwo ketika mau mendatangi istrinya, masuk ke dalam sumur itu, terus dihujani berbagai macam senjata dan tewas. Jadi istrinya meninggal dulu oleh Surontani. Itu ya. Di versi itu Surontaninya sudah meninggal. Jadi setelah membunuh Poroboretno, Joko Budu berhadapan dengan Raden Panji Pulangjiwo, perang. Yo tentu saja dengan mudah Raden Panji Pulangjiwo mengalahkan Surontani atau Joko Budu itu, karena kerisnya sudah tidak ada khasiatnya setelah untuk membunuh wanita, yaitu Poroboretno. Meninggalnya di Ngebruk, makamnya di Ngebruk itu sama versi yang lain yang mirip dengan ini, yang meninggalnya Poroboretno itu ya, itu tidak meninggal, tidak disebutkan meninggal oleh Tumenggung Surontani, tapi justru diisukan meninggal untuk melemahkan atau membuat kacau pikiran dari Raden Panji Pulangjiwo. Jadi di medan laga itu disebarkan berita bahwa
Prabu Retna mati, bingung toh Surontani, Panji Pulangjiwa karena istrinya. Ini mirip cerita perang Bratayuda Jayabinangun. Di Tegal Kurusetra itu dihembuskan berita saat itu senopati dari Kurawa Pandhita Durna bahwa Aswatama mati. Aswatama itu anak satu-satunya Durna. Pada yang mati itu Hestitama. Hestitama itu raja aliansi yang membela Astina. Hestitama. Siapa yang membuat, nggak apa-apa ya sedikit, siapa yang membuat isu ini adalah TikTok maker dari Pandhawa, yaitu Prabu Kresna. Jadi sebarkan itu, terus dia pesan semua kepada seluruh Pandhawa dan lain, kalau ditanya Durna nanti menjawab bahwa sing mati Aswatama. Pada yang benar itu Hestitama. Kan mirip karena Hestitama Aswatama. Sudah, Durna bingung mendengar Aswatama mati. Dia tanya Werkudara, "Nger muridku, nger bocah gagah sing mati sapa, nger?" Werkudara itu menjawab, "Aswatama." "Sapa, nger?" "Aswatama." Tanya Arjuna sama, "Nger Permadi muridku bocah bagus sing mati sapa?" "Lho nggih panembahan ingkang pejah menika Aswatama." Waduh, Durna itu masih penasaran, nggak percaya, orang mesti itu bohong, pendito. Ada pikiran sudah kacau. Dia tanya Puntadewa Yudhistira Dharmaputra, karena Yudhistira itu titisan berdarah Dharma, darahnya putih, tidak biru, putih ya, tidak merah. Wah, ongker Puntadewa Yudhistira Dharma Kesuma titisaning Bathara Dharma. Kula badhe tanglet, nger. Sinten ingkang pejah, nger? Puntadewa menjawab seperti ini, "Hestitama." "Sinten, nger?" "Hestitama." Lole kentho swalo gembal manyar-manyar doneng doglek tuh. Pusing tuh. Padahal Puntadewa tidak mau bohong. Waktu disuruh Kresna bohong, dia mengatakan tidak bisa bohong. Kula mboten saged goroh Koko Prabu. "Oh, mekaten kemawon, Yai Prabu, panjenengan mboten sagara nanging mangke panjenengan mangsuli Hestitama nanging hestinipun lirih kemawon. Ingkang tama ingkang seru." Nggih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Puntadewa memang tidak bohong. Gitu ya. Pusing Panji Pulangjiwa karena mendengar isu istrinya meninggal. Pusing itu ya, pusing, kuaco dan lain-lain. Kemudian ceritanya seperti itu. Baru setelah mendengar suaminya meninggal, gantian yang Prabu Retna yang sakit terus meninggal. Itu sudah ceritanya habis. Oke. Kontroversinya di situ itu tadi ya. Kontroversinya adalah ada cerita bagaimana meninggalnya Prabu Retna dan meninggalnya Panji Pulangjiwa. Menurut saya usul kepada saudara-saudara di Malang dijadikan satu saja ceritanya. Yang lebih masuk akal yang mana? Saya kok cenderung yang Prabu Retna tewas oleh Surontani, kemudian Surontani tewas oleh Panji Pulangjiwa di Ngebruk, lalu Panji Pulangjiwa dijebak itu. Saya kok lebih setuju itu, saya ya. Kan sama, kan sedikit tok. Jadi kalau bisa jangan beda-beda terlalu banyak. Di Demak saja beda banyak. Patiunus menantu Raden Patah, ada yang bilang anak kandung dan seterusnya. Beda-beda versi itu kan sakno generasi mesake. Itu terus apa yang ingin Pak omongkan? Oh gini. Cerita Panji Pulangjiwa menurut Pak sudah banyak yang ngelotok, tapi pemuda idaman mengatakan kurang ngelotok kalau tidak Pak yang bercerita. Pak sangat curhat nih, ada curhat Pak jadi di komentar. Jadi menurut Pak cerita sejarah Jawa itu terutama yang sejak Majapahit Demak Mataram itu habis
banyak yang upload itu bagus-bagus. Pak Ade nggak mau persaingan itu. Pak Ade itu sebenarnya tidak disebut YouTuber, ya nggak apa-apa, tidak mendapat hasil yang optimal dari YouTube. Ini kan hobi saja, dan ini harus meluangkan senang lah ya, senang karena itu terus teman-teman itu senang Pak Ade. Kan nggak susah kalau IG, Facebook kan nggak bisa seperti itu. Terus subscriber dan penonton sejarah dan kisah itu orangnya ahli-ahli, tidak seperti yang lain, pintar, orang serius. Jadi 16.000 subscriber itu nggak masalah, banyak menurut Pak Ade. Cuman Pak Ade itu pengen diyakinkan, apa iya dong kangen dengan Pak Ade gitu loh, apa iya menurut dengan itu konten Pak Ade memang dinantikan. Tidak bagus dan jelek itu relatif. Walaupun Pak Ade sering mengatakan tidak bagus, misalnya konten Pak Ade kan modelnya memang seperti ini. Ini tadi gotong-gotong temenanan ya, ini pamer. Memang modelnya seperti ini, bercerita. Suruh bikin animasi dan lain moh lah, nggak mau dan nggak ada waktu. Yang penting kontennya itu benar. Kalau memang dijaga memang ada yang suka lah ya, itu ya insya Allah Pak Ade semangat, jadi bikin semangat. Kalau enggak susah. Kalau iya nanti yang cerita yang sudah yang sudah banyak diupload ya Pak Ade upload lagi, bikin videonya sedapat mungkin Pak Ade lengkapi lah, Pak Ade lengkapi, atau versi lain Pak Ade masukkan, karena menurut Pak Ade semua sudah pintar-pintar itu kayak piye gitu, nggak cerita kok yang sudah pernah. Misalnya yang Lodoyong itu kan ada yang minta, itu banyak terlalu sedikit. Banyak sebenarnya kalau mau dikisahkan yang lain-lain masih banyak, tapi kan sudah hafal semua, udah banyak apalah. Sejak di Surabaya lagi tulang lagi ke Surabaya, yang nyata ya, bukan yang fiksi begitu. Jadi kalau memang iya, tolong diyakinkan Pak Ade kalau memang ada yang menunggu. Tapi enggak ya nggak apa-apa, dia ngomong seneng ya juga relatif. Kadang Pak Ade itu bingung kan, kadang itu begitu. Tapi Pak Ade terus memutuskan, alah yang penting konten harus nonton karpe ora yo biyen gitu. Cuman kan namanya manusia itu, ketika dipuji-puji Pak Ade ditunggu sanggara, itu saya tanya insani bisa geni, nah bisa doa api-apian kan, Sueb Solo Bung wah kayak itu, apalagi di grup Pak Ade itu kan jadi Pak Ade seperti apa ya, dan sogok jentit begitu. Dipuji itu kan, oh iya gitu nggih. Terus Pak Ade juga insya Allah berusaha konten, tapi nggak bisa waktunya, dan ini ada kesibukan lain. Mengatakan, nah ini selain kontennya tadi tolong semangati lah Pak Ade. Sebenarnya seperti apa? Kalau memang tidak menarik ya tidak menarik gitu, nggak apa-apa. Ini kisahnya Pak Ade memang seperti ini ya. Kalau disuruh susah ya, kalau animasi itu susah sekali, harus ada tim banyak dan lain. Kalau gambar-gambar tok nggak ada orangnya, Pani pulang juga gambar nggak ada, kan mending Pani tampil. Begitu nggih. Terima kasih selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, mohon maafkanlah semua kesalahan Pak Ade. Maafkan ya, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang Anda tahu, yang Anda tidak tahu, mohon maafkan. Marilah kita jadi orang yang baik, dan jangan hanya karena harta kita melanggar banyak hal. Jangan karena harta kita menurunkan derajat kita sebagai manusia. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.